Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Yudi Prakoso beserta Fitri Aulia Dewi. Kami akan mempresentasikan tentang manajemen risiko dan sistem informasi. Pertama, pengertian. Menurut Jogianto Hartono, pengertian sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengolah dan mengumpulkan data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Nah, selanjutnya pemanfaatan SAP berbasis IRP sebagai sistem informasi manajemen dalam dunia konstruksi. Penerapan sistem informasi ini terintegrasi dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, merupakan hal yang sangat membantu proses bisnis yang dijalankan. SAP sebagai salah satu tools berbasis IRP merupakan sistem yang cukup membantu meningkatkan efisiensi, dan produktivitas, terlebih dengan lokasi unit produksi atau proyek yang tersebar. Tingkatan manajemen sangat membantu dengan sistem ini untuk menentukan langkah dan kebijakan dalam upaya mencapai target yang direncanakan. Namun dari beberapa kekurangan tersebut, program SAP memerlukan improvement pada modul-modul tersebut agar bisa secara optimal dan sesuai untuk diterapkan pada bisnis konstruksi. User SAP pada perusahaan konstruksi dan konsultan SAP perlu memberikan masukan pada developer program ini untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pada modul-modul yang digunakan di bisnis konstruksi. Berikutnya ada peran Big Data untuk optimasi pengelolaan rantai pasok. Dari artikel ini, rantai pasok merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh suatu entitas perusahaan dalam mengelola suatu industri untuk mencapai efisiensi biaya dan memaksimalkan keuntungan. Dalam suatu rantai pasok, diperlukan perencanaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan dan analisis data untuk mencapai optimasi serta sesuai dengan kebutuhan dalam produksi untuk mendapatkan service level yang tinggi. Selanjutnya ada peran sistem pemrosesan transaksi bagi perusahaan. Jadi tujuan utama dari sistem ini adalah untuk melacak arus transaksi yang terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan, tidak hanya transaksi jual beli, tetapi juga berbagai perubahan data, misalnya perubahan harga jual barang dagang, menyediakan informasi atas kegiatan operasional dengan akurat dan tepat waktu. Sistem ini memiliki beragam fungsi seperti mencatat dan memproses data yang diperoleh dari transaksi bisnis seperti pertama, pembayaran upah atau gaji karyawan, kedua, mencatat pembelian yang dilakukan oleh pelanggan, ketiga, menghasilkan faktur, keempat, mengelola persediaan barang dagang, kelima, mengirim barang dari perusahaan sampai diterima oleh konsumen, keenam, mengelola database dan tagihan konsumen, ketujuh, melakukan koordinasi pembelian barang kepada konsumen, kedelapan, menerima atau mengembalikan barang dari supplier ataupun konsumen, yang sembilan, mengelola pembayaran tagihan kepada supplier, dan yang terakhir, menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, implementasi konsep sistem informasi pada PT First Transport Indo. Jadi PT First Transport Indo itu merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Perusahaan tersebut menawarkan jasa antar barang dengan menggunakan mobile trailer yang diangkut dari pabrik menuju pelabuhan ataupun sebaliknya. Perusahaan tersebut sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu. Ada beberapa perusahaan lain yang ikut tergabung dengan perusahaan tersebut, seperti Sam Logistik, Freight Express Indo, PT Bumi Langgeng, Raya, serta Tera Perkasa. Selain itu, perusahaan tersebut juga bekerja sama dengan PT DHL Express. PT First Transport Indo menggunakan Office Automation System atau OAS sebagai sistem informasi.
Contoh WAS yang digunakan oleh perusahaan tersebut adalah email, video conferencing, MS Word, MS Excel, serta Zahir Accounting untuk sistem informasi keuangannya. Email digunakan untuk media informasi terkait pemesanan jasa, jadwal staffing, serta komplain pelanggan. Sedangkan video conferencing sebagai media untuk berdiskusi dengan pemegang saham serta manajer untuk membahas suatu hal yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan. Berikutnya ada 6 tipe sistem informasi serta contohnya. Setiap perusahaan perlu memproses transaksi untuk melakukan operasi bisnis sehari-hari. Sebuah transaksi mengacu pada peristiwa atau aktivitas yang mempengaruhi organisasi. Tergantung pada sebuah bisnis organisasi, transaksi mungkin berbeda dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Sistem pemrosesan transaksi menyediakan sistem untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menampilkan perubahan, atau membatalkan transaksi. Sebagian besar, sistem ini memungkinkan beberapa transaksi berlangsung secara bersamaan. Data yang dikumpulkan sistem ini biasanya disimpan dalam basis data yang dapat digunakan untuk menghasilkan laporan seperti penagihan, upah, ringkasan inventaris, jadwal manufaktur, atau cek register. Knowledge Work System atau KWS atau sistem kerja pengetahuan adalah sistem khusus yang dibangun untuk mempromosikan penciptaan pengetahuan dan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan teknis terintegrasi ke dalam bisnis. Berikutnya ada sistem informasi manajemen. Di sini menjelaskan arti, fungsi, contoh, dan manfaatnya. Manajemen merupakan sumber informasi termasuk hal-hal penting untuk mengambil keputusan. Pengelolaan dan pemanfaatan data akan lebih maksimal apabila Anda menggunakan sistem informasi manajemen. Dalam segala aspek kehidupan, manajemen perlu diterapkan, bahkan dalam organisasi yang kecil sekalipun, layaknya individu dan keluarga. Terlebih bagi organisasi yang lebih kompleks seperti perusahaan. Salah satu hal yang harus diperhatikan seorang manajer adalah terkait pengelolaan kegiatan serta data. Ada banyak manfaat dan fungsi dari sistem informasi manajemen. Fungsi dari sistem ini tidak terbatas pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi organisasi serta keseluruhan. Ulasannya akan dibahas lebih lanjut di bawah ini. Nah, yang pertama itu meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real-time dan akurat. Selanjutnya adalah Decision Support System atau DSS, menjelaskan tentang pengertian, karakteristik, hingga jenisnya. Jadi, pengambilan keputusan dalam bisnis adalah hal yang krusial dan mampu menentukan masa depan bisnis. Jika sampai salah mengambil keputusan, bukan tidak mungkin imbasnya akan membuat bisnis mengalami kerugian besar yang mampu berakibat fatal hingga berisiko, sampai menyebabkan gulung tikar. Contoh, salah mengambil keputusan ini pernah terjadi pada salah satu brand telepon genggam ternama dunia, yaitu Nokia. Karena merasa memimpin di industri tersebut, Nokia enggan melakukan inovasi ke teknologi yang lebih modern, sehingga berakhir dilibas oleh para kompetitornya. Dari contoh tersebut dapat diketahui jika para petinggi perusahaan perlu menentukan pilihan terkait strategi dan keputusan berbisnis dengan pertimbangan yang matang dan melihat dari segala aspek. Lalu berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa karakteristik dari DSS ini.
Berikut adalah 5 karakteristik utama yang menentukan sebuah sistem termasuk sebagai DSS. Yang pertama, mampu membantu proses pengambil keputusan serta fokus terhadap manajemen sesuai dengan persepsi dan informasi yang tersedia. Kedua, memiliki interface mesin atau manusia, di mana user atau pihak manusia masih memegang kontrol terhadap rangkaian pada proses pengambilan sebuah keputusan menggunakan DSS. Yang ketiga, mendukung sejumlah proses dalam pengambilan keputusan terhadap pembahasan masalah dengan lebih terstruktur, tak terstruktur, maupun semi terstruktur. Yang keempat, mempunyai sejumlah subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa, serta mampu berfungsi dalam sebuah kesatuan sistem secara andal. Yang kelima, memerlukan struktur data lebih komprehensif serta mampu memenuhi kebutuhan informasi pada seluruh tingkatan manajemen di perusahaan atau organisasi. Nah, selanjutnya ada bahasan 4 tahapan pada sistem DSS. Yang pertama itu fase inteligensi identifikasi dari sebuah situasi, peluang, serta masalah yang dihadapi. Fase inteligensi pada DSS ini terdiri atas pemberdayaan lingkungan secara kontinu atau secara intermiten. Sejumlah aktivitas yang termasuk pada fase ini adalah melakukan identifikasi masalah maupun peluang, mengklasifikasi masalah, serta menentukan kepemilikan dari sebuah masalah atau situasi. Fase selanjutnya yaitu fase desain, melakukan proses penemuan serta pengembangan dan analisis tindakan yang dinilai perlu untuk dilakukan. Pada fase ini, terdapat pemahaman terkait masalah serta menguji solusi atau keputusan yang memang diyakini menjanjikan dan mampu mengatasi masalah. Berikutnya ada fase pilihan melakukan kegiatan terkait pengambilan keputusan dengan lebih kritis. Di tahap ini, organisasi atau perusahaan akan menciptakan sebuah keputusan nyata serta mengambil komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Berikutnya ada fase implementasi, merupakan inisiasi terhadap pengendalian perubahan pada perusahaan. Fase tersebut akan terasa sulit untuk bisa didefinisikan sebab mempunyai rangkaian proses panjang serta melibatkan sejumlah batasan yang tidak jelas. Berikutnya ada Executive Support System atau ISS. Nah, ini area-area bisnis merupakan menggunakan area-area bisnis perusahaan menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi beserta data dari sumber lain. Istilah sistem pemrosesan transaksi ini digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Salah satu contoh dari sistem pemrosesan transaksi adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan distribusi, baik produk ataupun jasa kepada para pelanggan, dan sistem tersebut disebut dengan distribution system. AI, Expert System, dan Intelligent Agent. AI atau yang biasa kita sebut dengan Artificial Intelligence merupakan sebuah istilah yang mungkin sering kita dengar. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, perkembangan AI semakin menarik untuk dibicarakan. Dengan perancangan artificial intelligence yang baik, maka diharapkan peran manusia dapat diminimalkan dan dapat meringankan beban kerja manusia. Cara kerja artificial intelligence adalah menerima input, kemudian diproses dan kemudian mengeluarkan output berupa suatu keputusan. Implementasi dari artificial intelligence saat ini umum ditemui dalam bidang-bidang seperti berikut. Computer vision, yaitu suatu metode artificial intelligence yang memungkinkan sebuah sistem komputer mengenali gambar sebagai inputnya. Computer vision
game, yaitu suatu metode artificial intelligence yang berguna untuk meniru cara berpikir seorang manusia dalam bermain game. Contohnya adalah program Perfect Chessmate yang mampu berpikir setara dengan seorang Grandmaster catur. Lalu ada general problem solving, yaitu metode artificial intelligence yang berhubungan dengan pemecahan suatu masalah terhadap suatu situasi yang akan diselesaikan oleh komputer. Biasanya, permasalahan tersebut akan diselesaikan secara trial and error sampai sebuah solusi dari sebuah masalah didapatkan. Contohnya, program memecahkan model linear programming. Lalu ada speech recognition, yaitu suatu metode artificial intelligence yang berguna untuk mengenali suara manusia dengan cara dicocokkan dengan acuan yang telah diprogramkan sebelumnya. Contohnya adalah suara dari user dapat diterjemahkan menjadi sebuah perintah bagi komputer. Lalu ada expert system, yaitu suatu metode artificial intelligence yang berguna untuk meniru cara berpikir dan penalaran seorang ahli dalam mengambil keputusan berdasarkan situasi yang ada. Dengan expert system seorang user dapat melakukan konsultasi kepada komputer, seolah-olah user tersebut berkonsultasi langsung kepada seorang ahli. Contohnya adalah program aplikasi yang mampu meniru seorang ahli medis dalam mendeteksi demam berdarah berdasarkan keluhan-keluhan pasiennya. Berikutnya ada Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Supported Cooperative Work atau CSCW. Decision Support System adalah sebuah sistem aplikasi komputer interaktif yang ditunjukkan untuk para pembuat keputusan memanfaatkan data dan mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul, juga membuat keputusan. Sedangkan Group Decision Support System atau GDSS adalah sebuah sistem aplikasi komputer yang interaktif yang memfasilitasi pencapaian solusi dari sebuah problem atau permasalahan yang tidak terstruktur dengan seperangkat pembuat keputusan yang bekerja sama sebagai sebuah kelompok. Kenapa menggunakan GDSS? Yang pertama, manajer tingkat tinggi menghabiskan 80% dari waktu mereka membuat keputusan di dalam kelompoknya. Diterapkan dengan benar, jikalau GDSS diterapkan dengan benar, dapat mengurangi waktu tersebut, mendapatkan keputusan yang lebih cepat. Nah, yang kedua, GDSS menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, database, dan prosedur untuk membuat keputusan yang efektif. Lalu karakteristik GDSS itu apa sih? Yang pertama, desain yang spesial. Kedua, kemudahan penggunaan. Lalu ada dukungan spesifik dan umum. Lalu menekan perilaku negatif kelompok. Dan terakhir, mendukung perilaku positif kelompok. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dan kesalahan dalam pengucapan kalimat atau kata-kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.